Halo semuanya, lanjut lagi nih episode 7 drama Forecasting Love and Wither. Alasan Hakyung ingin mengajak Siwoo tinggal serumah karena dia ingin melihat apakah mereka cocok tanpa harus membuang-buang waktu lagi, seperti kisahnya dengan Kijun 10 tahun sia-sia. Nah, ini karena pengalaman cinta Hakyung. Beda lagi dengan pengalaman cinta Siwoo. Dia udah jelas-jelas tinggal serumah aja masih tetap gak cocok. Jadi intinya menurut Siwoo, tingkat kecocokan mereka itu bukan dilihat dari tinggal serumah. Bener juga sih kata Siwoo. Eugene mulai ragu dengan finansial dan masa depan Kijun. Sekarang kena batunya juga Eugene. Dulu dia berpikir kalau Kijun itu mapan dan punya masa depan yang cerah. Ternyata Zong juga. Dan ini alasan Eugene gak mau daftarin pernikahan mereka. Saat Siwoo cari-cari rumah dengan deposit murah, dia ingat masa kecilnya. Saat pertama kali dia tahu ayahnya suka main judi. Jadi kebiasaan ayahnya main judi ini sudah ada sejak lama ya guys. Sementara itu, Hakyung menunggu kabar Siwoo setelah Siwoo menolak tinggal serumah dengannya. Kasihan. Esoknya, Siwoo baru tahu kalau Pak tinggal di kamar piket malam. Dia nggak nyangka ada kamar kosong di kantor. Wah, sepertinya dia mau tinggal di sini juga nih sama Pak Pak juga belum balik ke rumah, padahal anak dan istrinya udah nungguin. Malah anaknya nyuruh ibunya untuk cerai kalau memang nggak ada jalan keluar lagi. Waduh. Siwoo ngeledekin Hakyung yang ketahuan nungguin teleponnya. Terus lewatlah Sukho, langsung deh mereka jaga jarak. Kijun gak sengaja bertemu dengan Bu Oh di lift kantor. Tanpa malu dan basa-basi, Kijun mengajak Bu Oh minum kopi. Terus dia cari solusi dari Bu Oh. Tapi dia pura-pura bilang kalau masalah itu adalah milik temannya, padahal dia menceritakan masalahnya sendiri. Jawaban Bu Oh membuat Kijun sadar kalau istrinya memang lagi was-was dengan masa depan pernikahan mereka. Sampai di kantornya, dia disuruh membuat artikel spesial. Yang meminta ini adalah atasan Eugene langsung. Pusing sendiri dia, karena tulisan kolom berita yang sebelumnya itu berkat bantuan Hakyung. Tapi Eugene gak tahu nih kalau suaminya dibantuin sama Hakyung. Hakyung makin paham dengan alasan Siwoo yang tidak mau tinggal serumah. Karena hubungan juga harus diberi jarak masing-masing. Sama dengan Pak dia juga paham kenapa hubungannya sesulit ini dengan keluarganya. Karena mereka memang butuh waktu untuk saling memahami. Sujin diserbu komplainan dari masyarakat. Sebelumnya mereka membuat waspada ozon. Nah, komplainan-komplainan yang masuk sangat beragam. Bahkan ada yang minta kenalan. Dan yang paling parah, ada yang teriak sambil mengancam keselamatan Sujin. Bu Oh gak terima, dia ikutan emosi mendengarnya. Dia membalas teriakan masyarakat yang komplain. Wah, bakal jadi masalah nih. Di samping itu, Siwoo yang kesulitan mendapat rumah, dia gak sengaja melihat Pak yang disuruh pindah dari kamar piket malam. Keadaan mereka berdua sama-sama gak punya rumah. Kasian. Selanjutnya, Kijun datang membawa surat peringatan untuk tim Hakyung. Kijun langsung memarahi Sujin. Bu Oh pun mengaku kalau yang teriak-teriak itu adalah dirinya, bukan Sujin. Keadaan berubah jadi tegang. Sujin membela diri, dia mengaku lelah mendengar komplainan masyarakat yang malah melecehkan dirinya. Hakyung langsung menyuruh Kijun pergi. Hakyung menasihati Sujin sebagai kepala tim. Mereka sebagai karyawan BMKG harus lebih sabar mendengar komplainan masyarakat, karena mereka kerja untuk masyarakat. Ternyata Hakyung juga pernah di posisi Sujin yang sekarang. Dan dulu dia dinasihati oleh Pak sebagai atasannya. Pak senang banget nih melihat perkembangan Hakyung sekarang. Si Sujin juga gak kesal dengan nasihat Hakyung tadi. Sujin jadi lebih sadar bahwa dia harus lebih sabar lagi dengar komplainan masyarakat. Hakyung pengen Siwoo selalu cerita kepadanya, tapi Siwoo sebagai laki-laki malu karena keadaannya sekarang gak punya tempat tinggal. Taekyung bertemu lagi dengan Sukho. Taekyung menanyakan bagaimana komen Sukho tentang bukunya. Si Sukho jujur banget komennya. Sukho gak tahu kalau ini buku Taekyung. Dia kasihan melihat hasil karya buku itu karena salah menggambarkan kaki buaya.
Taekyung langsung patah semangat. Sampai di rumah dia langsung melihat berapa kaki buaya. Setelah dapat pencerahan dari Bu Oh, Ki-jun mulai romantis lagi ke Yujin. Dia juga berusaha meyakinkan Yujin kembali. Terus sok-sokan terima tawaran menulis artikel spesial itu. Habis ini pasti dia pusing nih gimana cara minta tolong ke Hakyung lagi. Istri Pak Um masih kepikiran kata-kata putrinya yang menyuruh mereka untuk cerai. Kasihan banget ya. Sementara itu, Pak Om yang lagi kelaparan didatengin sama Siwoo dibawain ayam goreng. Siwoo mulai sadar dari cerita pengalaman Hakyung yang pernah tinggal di jalanan. Hubungan mereka ini saling mendukung dan saling support. Gak cuman romance aja dramanya. Banyak pelajaran tentang hubungan yang harus take and give. Habis sesi curhat dengan Pak ujung-ujungnya Siwoo mau nginep di kamar piket malam ini juga. Modus curhat nih Siwoo. Ki-jun tanpa rasa malu datang lagi minta tolong ke Hakyung. Tapi Hakyung gak mau lagi membantunya, walaupun disogok sama kopi. Malah diomelin sama Hakyung, sok-sokan bilang berteman lagi. Aduh, Ki-jun. Tim divisi lain mengadu ke Hakyung. Karena di kamar piket itu bukan hanya Pak tanduk Hakyung langsung naik. Tanpa ketuk pintu, dia langsung masuk. Ternyata Pak lagi pakai celana. Lucu banget. Terus mereka berdua disidang sama Hakyung di kantin. Pak jujur banget buka kartu Siwoo. Jadi ketahuan deh si Siwoo tidur di mobil. Kocak. Ki-jun jadi pusing sendiri. Teman-teman kantornya udah semangat nunggu tulisannya. Lagian sok-sokan terima padahal dia nggak bisa. Nah, Ki-jun gak sengaja mendengar dua perempuan yang bergosip tentang istrinya. Emosi Ki-jun langsung membara. Ternyata Yujin pernah serumah dengan Siwoo. Hubungan mereka memang masih banyak kebohongan nih. Pak dan Siwoo akhirnya keluar dari kamar piket. Tapi bukan pindah ke rumah, malah tidur di mobil. Hakyung tiba-tiba muncul di depan mobil mereka. Mau gak mau, Hakyung membawa mereka berdua ke apartemennya. Karena karyawan yang lain gak mau menampung mereka. Awalnya mereka berdua gak enak, tapi gak ada pilihan lain lagi. Ini akhir episode yang kocak guys. Siwoo pergi keluar beli minuman. Sukho kebetulan membawa makanan itu untuk dibuang. Sementara Ki-jun datang ke apartemen Hakyung dengan kondisi mabuk berat. Ki-jun heran melihat Pak ada di apartemen Hakyung. Terus Sukho juga bingung ternyata tetangganya itu adalah Hakyung. Nah, datang lagi Siwoo, lengkap banget dah. Situasi yang membagongkan di episode ini. Ada 4 laki-laki yang bingung dengan keadaan ini. Yang paling aneh itu adalah Ki-jun. Dia gak terima ada banyak laki-laki di apartemen Hakyung. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan saksikan di episode 8. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.